Hai guys, selamat berjumpa kembali di channel novel populer viral yang keren ini. Sebelum mengikuti kelanjutan kisah Dev atau Chen Ping yang semakin seru dan mendebarkan ini, mohon bantuan kalian untuk subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini ya. Perintah Kaisar Naga Bab 3009, 3010 dan 3011. Mendengar ejekan Chen Ping, mereka berdua sangat marah, dan mereka semua meraung dan pergi ke arah Chen Ping. Nak, kamu berani menertawakan kami berdua, kamu mencari mati. Aku akan membunuhmu dan mencabik-cabikmu. Jin Sa dan Huo Sa meraung, aura mereka melonjak. Menghadapi kedua orang itu, Chen Ping tetap tidak bergerak, matanya penuh dengan penghinaan. Seolah-olah dia tidak memandang mereka sama sekali. Melihat ekspresi Chen Ping, mereka berdua menjadi semakin marah. Boom! Serangan keduanya tiba-tiba meletus dengan suara yang memekakkan telinga. Untuk sesaat, bumi dan gunung-gunung berguncang, dan kehampaan bergetar tanpa henti. Keduanya terus menyerang sambil melihat Chen Ping, tapi tiba-tiba dia menghilang. Serangan sekuat tenaga mereka tidak melukai Chen Ping sama sekali. Ini, mungkinkah yang terakhir juga palsu? Huo Sa mengerutkan kening, wajahnya penuh kebingungan. Bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini semua ilusi? Ilusi yang diciptakan oleh menipu kita. Jin Sa terus menggosok matanya, tetapi tidak ada bayangan Chen Ping, juga tidak ada mayat Chen Ping. Pada saat ini, keduanya tercengang, mereka benar-benar tidak tahu mengapa Chen Ping tiba-tiba menghilang. Nyatanya, ini bukanlah ilusi, tapi tiruan nyata dengan aura Chen Ping. Itu sebabnya mereka berdua terasa begitu nyata. Namun, Chen Ping tahu bahwa dia tidak terkalahkan, jadi dia tidak menggunakan tiruannya untuk melawan. Kekuatan spiritual yang dikonsumsi oleh avatar itu juga berasal dari tubuh Chen Ping, jadi Chen Ping tidak melawan, tetapi dia diam-diam lolos melarikan diri. Sialan, kita membiarkannya kabur. Sungguh sangat menyebalkan. Huo Sa menggertakkan giginya, wajahnya penuh amarah. Pada saat ini, anggota lain dari 5 elemen aliansi penyegel iblis bergegas setelah menerima pesan Huo Sa. Di mana orang-orang itu? Musa bertanya ketika dia datang dan menemukan bahwa tidak ada orang di sana. Jin Sa dan Huo Sa tidak berbicara lagi. Jika ini dikatakan, bukankah mereka akan ditertawakan sampai mati? Keduanya tidak menghentikan siapapun, dan pada akhirnya, Chen Ping malah dibiarkan kabur. Tak satu pun dari mereka dapat menghentikan seorang kultivator kecil dari peringkat keempat alam komposit. Semua orang telah melarikan diri, ayo lanjutkan mengejar. Setelah Jin Sa selesai berbicara, dia mengejar ke arah semua orang melarikan diri. Melihat ini, yang lain mengikuti. Di sisi lain, setelah Ji Yun dan Lao Sun melarikan diri untuk jarak tertentu, mereka melambat. Mereka semua sengaja menunggu Chen Ping, dan pada akhirnya mereka berhenti sama sekali. Bisakah Tuan Chen melarikan diri sendiri? Ji Yun berkata dengan cemas. Seharusnya tidak ada masalah, karena dia menyuruh kita pergi dulu, pasti ada jalan. Lao Sun percaya pada Chen Ping. Namun meski begitu, Lao Sun terus menoleh ke belakang dengan sedikit kekhawatiran di wajahnya. Banyak kultivator juga berhenti secara spontan, menunggu Chen Ping menyusul. Selama periode kontak ini, semua kultivator ini tahu bahwa hanya dengan mengikuti Chen Ping mereka dapat memiliki peluang besar untuk bertahan hidup. Lihat, Tuan Chen. Pada saat ini, Gao Qisheng melihat sesosok tubuh, dan setelah menyadari bahwa itu adalah Chen Ping, dia langsung berteriak. Melihat itu adalah Chen Ping, semua orang sangat bersemangat. Tuan Chen, saya tidak berharap Anda melarikan diri. Melihat ini, Ji Yun berkata dengan gembira. Mengapa kalian berhenti dan tidak pergi? Chen Ping bertanya dengan heran. Kakak Chen, kami mengkhawatirkan keselamatanmu, jadi kami menunggumu, kata Old Sun. Ayo pergi, 5 elemen akan mengejar kita sebentar lagi. Ayo cari tempat tersembunyi untuk memulihkan kekuatan kita. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia memimpin semua orang untuk terus berlari ke depan. Chen Ping berjalan dengan orang-orang ini untuk waktu yang tidak diketahui berapa lama, tetapi dia masih tidak dapat menemukan aura leluhur pemurnian tubuh kuno yang telah dikenalinya. Ketika Chen Ping melihat leluhur klan pelatihan tubuh kuno di gubuk jerami, aura itu sangat berbeda dengan aura lelaki tua iblis yang telah menjebak mereka. Jika sekarang Chen Ping menemukan aura yang berbeda itu, mungkin dia dapat menemukan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Chen Ping, kita sudah berjalan begitu lama, tapi kita masih belum bisa menemukan leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno, dan tempat ini seperti labirin. Jika kita terus seperti ini, kita semua akan kelelahan sampai mati, dan tidak ada cara untuk memulihkan kekuatan fisik kita.
Ning Kai Chen melangkah maju dan berkata kepada Chen Ping. Chen Ping juga sedikit mengernyit saat ini. Pada saat dahulu itu, dia tidak menyadari apapun, dan tiba-tiba dia tiba di depan pondok jerami. Lalu pergi dari tempat itu begitu saja. Jadi akan sangat sulit baginya untuk menemukan pondok jerami itu sekarang. Tuan Chen, menurut Anda apakah perlu cara khusus untuk menemukan leluhur klan pemurnian tubuh kuno? Qi Sheng bertanya pada Chen Ping. Chen Ping memikirkannya dengan hati-hati. Pada saat itu, dia langsung pergi ke gubuk jerami karena dia memiliki kunci harta karun yang sebenarnya, dan bertemu dengan leluhur klan pelatihan tubuh kuno. Ayo cari tempat istirahat dulu, mungkin aku tahu cara menemukan leluhur klan pelatihan tubuh kuno itu. Chen Ping berkata kepada semua orang. Semua orang mencari tempat untuk beristirahat, dan mereka semua mendapatkan kembali kekuatan mereka sampai hampir pulih seperti sedia kala. Sebaliknya Chen Ping melihat kehampaan di depannya, berpikir sejenak. Dia tidak memiliki kunci harta karun sekarang, jadi jika dia ingin bertemu dengan leluhur klan pemurnian tubuh kuno, dia membutuhkan metode lain. Seluruh tanah harta karun ini mungkin ilusi. Karena ini adalah ilusi, dapatkah saya juga menggunakan ilusi untuk mengilustrasikan kembali sebuah ruang? Chen Ping melihat ke arah kekosongan dan bermeditasi. Karena ruang di sini mungkin tidak nyata, maka dia juga Anda dapat menggunakan ilusi untuk membuat pondok jerami itu muncul. Memikirkan hal ini, Chen Ping dengan lembut merentangkan tangannya ke depan, dan kemudian sumber ilusi mulai berkedip dari ruang aslinya. Chen Ping melihat bahwa kekosongan yang disentuh tangannya benar-benar menimbulkan riak. Melihat situasi ini, Chen Ping sangat gembira, lalu terus melambaikan tangannya pergi. Hanya butuh beberapa saat bagi Chen Ping untuk membangkitkan pusaran besar di kehampaan. Melihat pusaran air di depannya, Chen Ping tertawa. Tuan Chen, apa ini? Ji Yun bertanya dengan heran saat melihat pusaran besar yang tiba-tiba muncul. Melalui pusaran ini, kita seharusnya dapat menemukan leluhur dari klan pelatihan tubuh kuno. Chen Ping tersenyum tipis. Pada saat ini, banyak kultivator berkumpul. Saat melihat pusaran besar di udara, mata mereka suram. Karena pusaran yang mereka temui di awal penuh dengan niat membunuh. Pada saat itu, untuk menemukan jalan yang cocok, aliansi penyegel iblis memperlakukan para praktisi biasa itu sebagai kelinci percobaan, dan banyak orang meninggal. Melihat pusaran yang tiba-tiba muncul sekarang ini, banyak orang merasakan semacam ketakutan di hati mereka. Kakak Chen, apakah kamu membuat pusaran ini? Lao Sun melihat pusaran itu dan bertanya. Chen Ping mengangguk dan berkata, leluhur klan pemurnian tubuh kuno itu seharusnya berada di ruang dan waktu lain yang dibangun. Ketika dia dan saudaranya mati bersama, sisa-sisa jiwa kedua orang itu memasuki alam ilusi mereka sendiri, dan meskipun alam ilusi mereka tumpang tindih sedikit selama bertahun-tahun, masih ada perbedaan. Chen Ping menjelaskan dengan semua orang. Menurut apa yang kamu katakan, bisakah kita melewati pusaran untuk memasuki ilusi leluhur klan pemurnian tubuh kuno? Tanya Ning Kai Chen. Tidak buruk, Chen Ping mengangguk dan berkata. Meski begitu, siapa yang akan melewati pusaran ini lebih dulu? Jika ada niat membunuh lain di pusaran ini, bukankah orang pertama yang memasukinya pasti akan mati? Biarkan aku mencobanya dulu. Jika tidak berhasil, kamu bisa memikirkan cara lain. Pada saat ini, Lao Sun angkat bicara, seseorang harus memimpin. Sebagai seorang yang telah mengikuti Chen Ping dan diselamatkan beberapa kali oleh Chen Ping, dia telah menganggap dirinya sebagai keturunan langsung Chen Ping. Jika dia tidak berdiri saat ini, siapa lagi yang bisa membiarkannya memimpin? Tidak, aku yang akan pergi dulu kali ini. Karena yang aku menciptakan pusaran, jadi aku tahu situasi di dalam lebih baik daripada kamu. Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia langsung bergegas menuju pusaran air. Setelah melihat Chen Ping memasuki pusaran, Lao Sun dan yang lainnya mengikuti dari belakang, dan Ning Kai Chen adalah yang terakhir masuk. Dia mengklaim bahwa dia mendahulukan antrean untuk semua orang, tetapi Ning Kai Chen sebenarnya tidak memiliki kepercayaan 100% pada Chen Ping. Jika benar-benar ada bahaya di pusaran, dia akan menjadi yang terakhir masuk, dan dia bisa dihentikan kapan saja. Setelah Chen Ping memasuki pusaran, matanya tiba-tiba kabur, seolah-olah dia telah memasuki susunan teleportasi ruang waktu, tubuhnya ditekan dengan kuat, bahkan dia juga tidak bisa menggunakan indera spiritualnya untuk menyelidiki. Dia hanya melihat cahaya putih berkelap-kelip di depan matanya, dan suara siulan angin terus terngiang di telinganya. Butuh beberapa saat sebelum Chen Ping merasakan suara angin berhenti, dan kemudian Chen Ping membuka matanya. Ketika Chen Ping membuka matanya, dia menemukan bahwa dia berada di ngarai,
dan di kedalaman ngarai, sebuah pondok jerami berdiri di sana. Di sekeliling ngarai, terdapat pepohonan hijau subur, pemandangannya sangat indah, dan langit sangat biru, memberi orang perasaan segar dan menyegarkan. Dibandingkan dengan ruang altar abu-abu, tempat ini hanyalah negeri dongeng di bumi, tidak menyedihkan sama sekali. Ini hanya lingkungan yang bagus, tetapi tidak ada kehidupan manusia sama sekali, tidak ada kehidupan. Chen Ping memancarkan kesadaran ilahi, ingin merasakan aura leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno, tetapi dia tidak bisa merasakannya sama sekali. Sial, dunia di sini benar-benar indah. Melihat tanaman hijau subur di depannya, Gao Qisheng mau tidak mau berseru. Dia tinggal di ujung utara, di mana ada dunia es dan salju, dan dia jarang melihat pemandangan yang begitu indah. Para kultivator yang datang satu demi satu tercengang saat melihat pemandangan di depan mereka. Dunia ini jauh lebih indah daripada dunia iblis lama yang baru saja mereka datangi. Tuan Chen, apakah ini pondok jerami yang Anda sebutkan? Kata Ji Yun melihat ke pondok jerami tidak jauh dari sana. Itu benar, itu gubuk jerami ini, tapi aku tidak merasakan aura leluhur dari klan pemurnian tubuh kuno. Aku tidak tahu apakah mereka masih di dalam. Chen Ping selesai berbicara, dan berjalan menuju pondok jerami. Melihat ini, yang lain juga berjalan bersama Chen Ping. Berjalan ke gubuk jerami, Chen Ping melihat perabotan di dalamnya, semuanya persis sama, tetapi semua latihan kuno dan harta karun di dalamnya hilang, dan mereka telah masuk ke dalam cincin penyimpanan Chen Ping. Leluhur klan pemurnian tubuh kuno terlalu miskin untuk tinggal di pondok jerami semacam ini. Terlalu sederhana. Gao Qisheng melihat dekorasi di pondok jerami dan menghela nafas. Hanya ada gumpalan sisa jiwa yang tersisa. Setelah bertahun-tahun, mungkin suatu hari sisa jiwa akan menghilang. Alangkah baiknya memiliki gubuk jerami untuk menutupi diri Anda. Ketika jiwa yang tersisa menghilang, diperkirakan sisi dunia ini akan runtuh dan tidak ada lagi. Ning Kaichen melihat ke pondok jerami dan berkata dengan ringan. Lalu mengapa iblis tua itu membuat istana dan altarnya begitu megah? Gao Qisheng bertanya-tanya, mereka semua adalah sisa jiwa, mungkin mereka akan menghilang, tetapi iblis tua itu telah membangun dunianya sendiri dengan sangat rumit. Lelaki tua itu telah bersiap untuk membentuk kembali tubuhnya, jika tidak, mengapa dia membuat dunianya begitu rumit? Dan segala macam fasilitas memikat kita untuk melangkah ke altar. Para kultivator yang mati itu, kekuatan terakhir mereka semua akan menjadi sumber daya lelaki tua itu untuk membantunya membentuk kembali tubuhnya. Chen Ping menjelaskan, iblis tua ini benar-benar jahat bahkan ketika dia berada di rumahnya. Gao Qisheng mengertakkan gigi dan berkata, tiba-tiba, terdengar teriakan di luar pondok jerami, yang membuat Chen Ping dan yang lainnya kaget.